Pertama adalah pengertian ipteks. Ipteks merupakan singkatan dari ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab ilm yang memiliki beberapa arti, antara lain knowledge atau pengetahuan, learning atau pengajaran, lore adat dan pengetahuan, information atau pemberitahuan, intellection atau kepandaian, dan perception yang artinya pendapat. Jamak dari ilm adalah ulum yang berarti sains atau ilmu pengetahuan, dan al-ulum yang berarti natural science atau ilmu alam, menurut Hans Wehr tahun 1974. Kata ilmu dengan berbagai berbentuknya terulang 845 kali dalam Al-Quran. Kata ini digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan, menurut Quraish Shihab tahun 2007. Dari sudut pandang filsafat, ilmu lebih khusus dibandingkan pengetahuan. Suatu pengetahuan dapat dikatakan ilmu apabila memenuhi 3 unsur pokok, yaitu 1. Ontologi, artinya bidang yang bersangkutan memiliki objek studi yang jelas. 2. Epistemologi, artinya bidang studi yang bersangkutan memiliki metode kerja yang jelas. 3. Aksiologi, artinya bidang studi yang bersangkutan memiliki nilai guna atau kemanfaatan. Teknologi merupakan salah satu budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Adapun seni termasuk bagian dari budaya manusia, sebagai ungkapan akal dan budi manusia dengan segala prosesnya. Seni identik dengan keindahan, keindahan yang hakiki identik dengan kebenaran. 2. Ipteks dalam Al-Quran. Sumber ilmu pengetahuan. Sumber dari berbagai macam ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia yang membekali manusia dengan wahyu dan intelek sebagai sumber pengetahuannya. Menurut ahli tafsir, hamba di sini ialah Khidir, dan yang dimaksud dengan rahmat di sini ialah wahyu dan kenabian. Sedang yang dimaksud dengan ilmu ialah ilmu tentang yang gaib. Bukti-bukti ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Bukti-bukti ilmu pengetahuan dalam Al-Quran sangat banyak, diantaranya 1. Nebula. Nebula adalah kumpulan 100 miliar galaksi yang berbentuk seperti bunga mawar. 2. Kesempurnaan di alam semesta. Di alam semesta, miliaran bintang dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya bergerak dalam orbit yang terpisah. Meskipun demikian, semuanya berada dalam keserasian. Bintang, planet, dan bulan beredar pada sumbunya masing-masing dan sistem yang berbeda. 3. Orbit. Bintang, planet, dan bulan berputar pada sumbunya dan dalam sistemnya, serta alam semesta yang lebih besar bekerja secara teratur. Semuanya bergerak pada orbitnya masing-masing. 4. Perjalanan matahari. Berdasarkan para astronom, akibat aktivitas galaksi kita, matahari berjalan dengan kecepatan 720.000 km per jam menuju solar apex, suatu tempat pada bidang angkasa yang dekat dengan bintang Vega. 5. Langit 7 lapis. Atmosfer Bumi ternyata terbentuk dari 7 lapis. Berdasarkan Ensiklopedia Americana, lapisan-lapisan yang berikut ini bertumpukan bergantung pada suhu, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, eksosfer, dan magnetosfer. 6. Gunung mencegah gempa bumi. 7. Air laut tidak saling bercampur. Dimensi sains dan teknologi dalam Al-Quran. Kata sains dan teknologi kata yang sulit dipisahkan satu sama lain. Sains menurut Baikuni adalah himpunan pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh sebagai konsensus para pakar, melalui penyimpulan secara rasional mengenai hasil-hasil analisis yang kritis terhadap data pengukuran yang diperoleh dari observasi pada gejala-gejala alam. Sedangkan teknologi adalah himpunan pengetahuan manusia tentang proses-proses pemanfaatan alam yang diperoleh dari penerapan sains dalam kerangka kegiatan yang produktif ekonomis. 5. Al-Quran sebagai kalam Allah diturunkan bukan untuk tujuan-tujuan yang bersifat praktis. Oleh sebab itu, secara objektif, Al-Quran bukanlah ensiklopedia sains dan teknologi, apalagi Al-Quran tidak menyatakan hal itu secara gamblang. Informasi Al-Quran tentang fenomena alam ini menurut Gulshani dimaksudkan untuk menarik perhatian manusia kepada pencipta alam yang maha mulia dan maha bijaksana. Pandangan Al-Quran tentang sains dan teknologi dapat ditelusuri dari pandangan Al-Quran tentang ilmu. Al-Quran telah meletakkan posisi ilmu pada tingkatan yang hampir sama orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
sedangkan pandangan Al-Quran tentang sains dan teknologi dapat diketahui dari wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kata Iqra menurut Quraisy Shihab diambil dari akar kata yang berarti menghimpun. Dari menghimpun lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca baik yang tertulis maupun tidak. Iptek dalam As-Sunnah. Yusuf Al-Qaradawi membahas iptek dan peradaban yang dirinciannya ke dalam 3 topik utama, yaitu 1. Tema mengenai aspek tasri atau yuridis pada sunnah. Pada bagian tema ini meliputi pembahasan tentang sunnah sebagai tasri dan bukan tasri. 2. Tema mengenai sunnah sebagai sumber iptek. Pada bagian tema ini pembahasannya meliputi ilmu pengetahuan agama yang berhubungan dengan hal-hal gaib yang sumber satu-satunya adalah wahyu. 3. Tema mengenai sunnah sebagai sumber peradaban. Pada bagian ini pembahasannya mencangkup 2 topik besar, yaitu Al-Fiqh Al-Hadri dan Al-Suluk Al-Hadari. Dengan 3 tema pokok dalam karya Yusuf Al-Qaradawi yang telah disebutkan, ditemukan beberapa gagasan penting beliau tentang eksistensi sunnah sebagai sumber iptek dan peradaban sebagai berikut. 1. Universalisme sunnah tentang iptek dan peradaban. Secara tegas, Al-Quran menyatakan bahwa hadis adalah sumber tasri di samping Al-Quran. Berkenaan dengan ini, Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa sebagian golongan telah menyalahgunakan tafsiran hadis-hadis itu sendiri. Misalnya, hadis masyhur yang artinya kalian lebih mengetahui dunia kalian. Dengan memahami hadis ini, ada sebagian orang yang ingin menghapus sistem politik dalam Islam. Begitu juga ada yang ingin menghapuskan seluruh sistem ekonomi dalam Islam. Mereka berusaha mengingkari sebagian syariah Islam dalam masalah muamalat dan urusan sosial karena dikategorikan sebagai urusan dunia belaka. Berkenaan dengan hal tersebut, Yusuf Al-Qaradawi lalu menegaskan bahwa hadis tersebut secara eksplisit maknanya tidak bertentangan dengan nas dan tidak menunjukkan tentang adanya pelanggaran menggunakan sunnah sebagai dalil dalam setiap urusan. Artinya bahwa agama tidak campur dalam urusan-urusan manusia yang dimotivasi oleh naluri dan kebutuhan kehidupan duniawinya. 2. Sunnah identik dengan wahyu sebagai pembimbing akal dan indera dalam memahami iptek. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, bahwa dengan panca indera yang dimiliki manusia, mereka dapat memahami dirinya dan alam sekitarnya. Manusia dapat mengkaji dan mengerti hukum alam di rahasia yang tersimpan di dalamnya. Yang membimbing akal adalah wahyu ilahi, dan wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu tersebut terdapat dalam Al-Quran, wahyu terakhir yang menjadi petunjuk umat manusia dan berupa sunnah Nabi yang menjelaskan dan menguraikan kandungan Al-Quran. Dari gagasan Yusuf Al-Qaradawi adalah menempatkan Al-Quran dan sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang utama, dan secara khusus sunnah atau hadis merupakan instrumen penting dalam mendorong akal dan indera untuk memahami fenomena alam. Sunnah juga menurutnya merupakan sumber pengetahuan baik yang berkenaan dengan religius atau keagamaan, humaniora atau kemanusiaan, dan sosial yang dibutuhkan umat manusia untuk meluruskan jalan mereka, membetulkan kesalahan mereka, ataupun melengkapi pengetahuan eksperimental mereka. Sunnah dalam hal ini sangat menyambut kehadiran akal dan indera manusia yang melahirkan ilmu pengetahuan. Melalui arahan-arahan sunnah justru telah menciptakan iklim psikologis dan intelektual yang kondusif untuk terwujudnya kebangkitan ilmiah dalam dunia Islam. 3. Sunnah dan urgensinya dalam memahami peradaban. Dalam hasanah intelektual, sunnah sangat erat dengan peradaban. Secara luas dapat dijumpai beberapa petunjuk Nabi Muhammad SAW
dalam sunnah yang mengarah pada persoalan fikih peradaban, perilaku beradab, dan bangunan peradaban. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang tersebar di seluruh alam semesta ini tidaklah dapat dimanfaatkan dan dibaca kecuali oleh orang-orang yang berakal dan pikir. Allah telah menciptakan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam. Allah juga menjadikan bintang-bintang dan menciptakan manusia dari seorang diri. Untuk memahami fenomena alam yang digambarkan ini, maka manusia dengan fikihnya adalah bersifat abadi, tetapi tetap dan dapat selalu diperbaharui, karena dari waktu ke waktu Allah selalu menguakkan rahasia alam kepada makhluknya. Yang perlu dipahami adalah bahwa alam ini tidak dapat berjalan tanpa aturan, melainkan semuanya mengikuti takdir atau ketentuan Allah. Inilah yang disebut hukum alam atau sunnatullah. Namun demikian, menurut pengakuan Yusuf al-Qaradawi bahwa di antara sunnatullah tersebut berimbas kepada merajalelanya degradasi moral, tersebarnya kemaksiatan dan kemungkaran, serta rusaknya kondisi umat dapat mendekatkan waktu kehancuran umat. Untuk menghindarkan kehancuran umat manusia dan agar kasih sayang dan rahmat Allah senantiasa diberikannya kepada umat manusia, maka diperlukan perilaku yang beradab sebagaimana yang dapat dilansir dalam sunnah. Hal ini secara tegas Al-Quran menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah, atau dengan kata lain bahwa Nabi Muhammad SAW adalah yang paling beradab. Disinilah pentingnya mengikuti sunnah dalam upaya meningkatkan peradaban manusia. Keempat, perkembangan iptek di dalam dunia Islam melalui tokoh-tokoh Islam. Sejarah mencatat nama-nama ilmuwan muslim yang berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang merupakan hasil peradaban umat Islam yang mempengaruhi peradaban dunia. Tokoh-tokoh Islam dalam perkembangan iptek. Yang pertama, Abu Yusuf Yakub bin Isa al-Kindi, populer disebut filsuf Arab, meski menulis berbagai subjek selain filsafat. Al-Kindi juga menulis karya dalam bidang geologi, fisika, farmakologi, dan obat-obatan. Al-Hasan tahun 1993. Ia merupakan ilmuwan muslim pertama yang menulis tentang musik kaitannya dengan notasi dalam penentuan nada suara. Mayres tahun 2003. 2. Hunain bin Isa, penerjemah terbaik di kota Baghdad pada masa Bani Abbasiyah. Ia seorang ahli fisika. Ia fasih berbahasa Arab, Syria, dan menguasai bahasa Yunani dengan baik. Buku-buku yang diterjemahkan adalah karangan Galinos, Hippocrates, Ptolemeus, Euclid, Plato, Aristoteles, dan lain-lain. Hitti tahun 2010. Selain menerjemah, ia juga menulis karya orisinil di bidang kedokteran, filsafat, geografi, meteorologi, geologi, linguistik, dan keagamaan. Al-Hasan dan Hill tahun 1993. 3. Abu Ali bin Al-Hasan Ibnu Al-Haytham merupakan seorang fisikawan muslim dan ahli matematika ternama. Karyanya yang berjudul Kitab Al-Manadir atau kitab tentang optik diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dijadikan rujukan oleh Roger Bacon dan ahli fisika Jerman, Witelo. Karya-karyanya berpengaruh besar terhadap perkembangan dunia ilmu pengetahuan dalam Islam dan juga Barat. Herianto tahun 2011. 4. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi adalah ilmuwan muslim yang berkontribusi besar dalam bidang matematika. Karyanya yang berjudul Hisab al-Jahr wa al-Muqabalah dilengkapi dengan lebih dari 800 contoh merupakan karya utamanya yang masih dapat ditemukan dalam bahasa aslinya. Al-Khawarizmi berperan penting dalam memperkenalkan angka-angka Arab yang disebut algoritma ke benua Eropa sesuai dengan namanya. Hitti tahun 2010. 5. Jabir bin Hayyan, ahli kimia muslim yang termasyhur. Jabir yang dikenal dengan nama Geber di barat menerapkan cara pandang metafisis dan hermeneutis terhadap unsur-unsur kimia seperti logam dan mineral. Ia dianggap sebagai penemu metode evaporasi
thin filtration, sublimation, calcination, melting, distillation, dan crystallization yang sangat terkenal. Beberapa kompilasi karya Jabir dalam bahasa Inggris adalah Book of the Composition Al-Hasemi, The Works of Jabir, dan Son of Perfection, Herianto tahun 2011. 6. Abu al-Abbas Ahmad Al-Fardani, ahli astronomi muslim yang terkenal karena banyak menulis karya tentang pergerakan benda langit. Beberapa karyanya yang penting adalah Ushul Il-an-Nujum atau dasar-dasar ilmu astronomi, dan Al-Madkhal ila al-Falak atau pengantar ilmu falak. Abu Ali Al-Husain bin Sina, biasa disebut Ibnu Sina, di barat terkenal dengan sebutan Avicenna, terkenal dalam bidang ilmu kedokteran, meski ia juga menguasai filsafat dan kesenian dengan baik. Karyanya yang terkenal adalah kitab Ashifa, sebuah ensiklopedia filsafat yang didasarkan pada tradisi Aristotelian yang telah dipengaruhi oleh Neoplatonisme dan teologi Islam, dan Al-Qanun fi at-Tibb yang merupakan kodifikasi pemikiran kedokteran Yunani Arab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami